Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Adam Malik dari Prodi Perdagangan Internasional dengan NIM 22579.005. Saya akan mempresentasikan materi saya yaitu yang berjudul Peran Fisiokrat dalam Pengembangan Pemikiran Ekonomi Praklasik. Tanpa berlama-lama saya mulai. Perspektif ekonomi Yunani kuno, yaitu ada Plato, menegaskan bahwa perspektif ekonomi berkaitan dengan filsafat dan etik cara menegakkan keadilan masyarakat dalam negara yang ideal. Perlu division of labor atau pembagian kerja di masyarakat secara natural. Ada upah, uang, dan jasa. Plato memberi perhatian terhadap perilaku hedonisme, keserakahan tak terkendali, terutama pada orang cerdik pandai, akan menciptakan sebagian orang hidup mewah sementara lainnya hidup susah. Perspektif ekonomi Yunani kuno itu lebih menegaskan hakikat ilmu ekonomi, cara manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang relatif tak terbatas dengan sumber daya, alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas, adapun fenomena berter dan fungsi uang. Dan membagi hakikat ilmu ekonomi menjadi dua aspek. Yang pertama, ilmu ekonomi sebagai seni mengelola kebutuhan hidup. Yang kedua, karismatik, menggunakan sumber daya untuk tujuan karismatik, bukan sekadar memanfaatkan nilai kegunaan utilitas, tetapi mencari nilai keuntungan gain profit. Perspektif ekonomi Yunani kuno menurut Xenophon, penggunaan istilah ekonomis dalam dari kata oikos dan nomos, pengaturan atau pengelolaan rumah tangga. Yang kedua, meletakkan fundamental konsep pelayanan konsumen dalam bisnis. Yang ketiga, mengenalkan perlunya perdagangan keluar daerah atau konsep dasar merkantilisme. Perspektif ekonomi skolastik. Perspektif ekonomi skolastik, perspektif ekonomi yang berkaitan dengan nilai moral, etik, dan religi. Era skolastik memberi perhatian pada dampak negatif motif ekonomi yang cenderung mengarahkan pada keserakahan dan kemewahan apabila tidak terkendali. Menurut Albertus Magnus, harga yang adil dan pantas pada suatu barang dan jasa didasarkan pada pengeluaran sumber daya yang dibutuhkan untuk memproduksinya apabila tidak etis. Menurut Thomas Aquinas, mendekatkan perilaku ekonomi dengan kitab suci atau melarang riba. Perspektif era merkantilisme yang mengarahkan konsep bahwa manusia harus mengadakan pertukaran barang dan jual beli dan perlu berinteraksi dengan luar area di mana dia tinggal. Merkantilisme dari asal kata merkan, yaitu dalam kurung berdagang. Menurut Jean Bourdin, bertambahnya uang yang diperoleh dapat disebabkan atau didukung dari perdagangan internasional. Menurut Thomas Moon, kebutuhan dan kesejahteraan suatu kelompok masyarakat atau negara didapatkan oleh perdagangan internasional. Perspektif era merkantilisme, menurut Jean B. Colbert, perdagangan dan kerjasama yang dapat menciptakan kemakmuran bersama antar negara dan masyarakat di dalamnya. Menurut Sir William Petty, menegaskan tentang perlunya bekerja dan berdagang serta bagaimana nilai dari pekerjaan penting untuk dihargai. Nilai suatu barang bukan setara dengan biaya proses produksinya, namun diukur dari bagaimana biaya yang dikeluarkan untuk mengelola kesejahteraan pekerjaan pembuatnya. Menurut David Hume, menjadi peletak dasar sistem perdagangan internasional. Perspektif ekonomi fisiokrat. Perspektif fisiokrat bahwa kekayaan dan kesejahteraan suatu negara atau kelompok masyarakat karena sumber daya yang demikian dan bukan karena perdagangan internasional.
Yang kedua, perspektif ini mengarahkan pada keharmonisan alam dan perilaku ekonomi. Apabila alam dan kegiatan ekonomi seimbang, maka keseimbangan kemakmuran dapat tercapai dengan natural tanpa campur tangan negara pemerintah atau cikal bakal laissez-faire, laissez-passer. Perspektif ekonomi Socrates menurut Francis Queensney menjelaskan bahwa sistem perekonomian negara sesuai dengan metabolisme biologis di mana terjadinya keharmonisan antara sumber daya dengan kegiatan ekonomi masyarakat. Membagi kelas sosial dalam masyarakat: satu, kelas pekerjaan produktif, petani atau perkembangan etc. Yang kedua, kelas tuan tanah. Yang ketiga, kelas saudagar. Dan keempat, kelas buruh. Queensney meletakkan dasar-dasar analisa fenomena dan perubahan ekonomi dalam skala makro atau kurun negara. Ya, mungkin hanya itu materi dari saya. Maafkan jika banyak kesalahan. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.